Film yang diproduksi A24 berjudul Bring Her Back atau Panggil Dia Kembali. Gua nggak tahu nih, ini film adalah sebuah tentang sekte atau psikopat seseorang. Saya sarankan untuk Anda jangan tonton film ini kalau Anda orang yang benar-benar ketakutan. Dengarkan aja nih cerita saya guys. Saya nggak habis pikir guys untuk nontonnya. Masalahnya di awal film ini sudah memperlihatkan hal-hal ritual goib yang sampai hari ini atau film ini ditayangkan masih diadopsi oleh seseorang. Siapakah orang itu? Piper, anak yang dari kecil memang sudah tidak bisa melihat, tapi dia hanya melihat cahaya saja. Dan dia memiliki seorang kakak tiri yang bernama Andy. Andy ini sangat sayang kepada Piper. Jadi setiap hari Andy pasti menjemput Piper kalau pulang sekolah. Piper teriak-teriak minta tolong ke Andy. Ayahnya tak kunjung keluar dari kamar mandi mereka. Nah, setelah digedor-gedor nih sama si Andy bahwasanya ayahnya sudah meninggoy di dalam kamar mandi. Dari tragedi inilah semuanya bakalan berubah. Karena Andy dan Piper ini masih di bawah umur, jadi mereka akan diasuh oleh seseorang yang bernama Laura. Dari pihak petugas ini sebenarnya ingin memisahkan antara Piper dengan Andy. Andy dulu pernah memiliki histori memukul Piper waktu mereka masih kecil sekitar usia 8 tahunan. Si Andy ini sangat mencintai adiknya meskipun ini dia adik tiri ya dari ibu yang berbeda. Tetapi karena sangat cintanya dia berusaha untuk mengajukan perwalian jika nanti di usia 18 tahun. Sesampai di rumahnya Laura, Andy dan Piper ini tampak bahagia, atau saya tidak tahu sih dengan sikapnya Andy ini agak aneh aja sih saat datang pertama kali ke rumah ini. Pertama aja dia udah melihat anjing yang sudah dimumikan ditaruh di ruang tamu. Hal yang benar-benar baru pertama dilihat oleh Andy. Tapi yang anehnya dengan si Laura ini, dia menceritakan juga sih ke Andy bahwa ia dulu pernah punya anak bernama Katie. Nah, Katie ini sudah meninggoy. Katanya sama dengan Piper. Baru di hari pertama Andy di rumah itu, dia sudah melihat seorang bocah kecil sepertinya agak aneh di dalam kolam yang sudah tidak terisi air dengan sengaja. Sebuah kucing yang ia pegang. Anak ini bernama Oliver. Oliver ini anaknya memang dari kecil sudah tidak bisa bicara dan ia itu bisu. Dan dia itu ya hanya diam saja di rumah. Emang sih seharian dari Laura itu tidak terlihat hal-hal yang aneh. Dia baik kepada Piper, sepertinya benar-benar akan diurus oleh Laura ke depan harinya. Anehnya ini si Laura selalu memperhatikan gerak-gerik dan aktivitasnya Piper. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Laura ini. Penonton tahu apa yang dilakukan oleh Laura kalau setiap malam? Setiap malam ia akan menonton sebuah ritual yang dibilang sebuah sekte ataupun ini sebuah tanda tanya yang harus dijawab oleh para penonton. Selain menonton sebuah ritual, ternyata Laura setiap malam membawa Oliver ke dalam sebuah gubuk kecil di belakang rumah. Hal yang sangat aneh. Dan keesokan harinya Laura mengajak Andy dan Piper untuk menghadiri acara pemakaman terakhir ayahnya sebelum dimakamkan. Tapi di sini aja kita itu sudah melihat hal yang aneh lagi dari kelakuan si Laura. Apa itu? Pertama, ia memotong rambut dari almarhum ayahnya Andy. Setelah upacara selesai, Laura menyuruh mencium ayahnya untuk terakhir kalinya. Dan yang kedua, ini yang lebih anehnya lagi nih dari si Laura nih. Dia mencium bibir, katanya sebagai penghormatan terakhir, sebagai bentuk adat dari mereka. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Oliver di rumah setelah ditinggalkan mereka bertiga? Oliver sepertinya aneh, menghancurkan jendela kaca, mencari apa yang bisa ia makan
dan mencoba untuk masuk ke ruangan gubuk kecil di belakang rumah yang sudah terkunci rapat oleh Laura. Hal yang sangat aneh dari rumah ini, guys. Saya nggak tahu ini sebenarnya apakah dari rasa sedih, apa dari rasa bahagia. Laura yang mencoba menghibur Andy dan Piper. Di malam itu mereka berpesta menghilangkan rasa sedih yang dialami oleh Piper dan Andy karena kehilangan kedua orang tuanya. Setelah pesta itu berakhir, Piper tidur. Laura ini masih sempat curhat dengan Andy berdua. Laura menceritakan bahwa hal yang tersedih di dalam hidupnya adalah ketika ditinggalkan oleh Katie selama-lamanya. Bahkan saking sedihnya Laura ini tidur berhari-hari di kuburan anaknya. Ia tidak tega kalau dia tidur di rumah sedangkan anaknya tidur di kuburan di dalam tanah. Dan dia selalu berharap dari Katie bahwasanya suatu hari keluar dari kuburan dan memanggilnya ibu. Ingat ya guys, dengan kata ibu ya guys. Dan ini kita akan menemukan di ending dari film ini ya guys. Andy tidur pulas. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Laura ini? Dia pergi ke kamar mandi dan mengambil sebuah baskom kecil dan dia kencing di dalam baskom itu. Dan airnya, lo tahu nggak kemana diarahin? Dia membuang ke celananya Andy. Jadi seakan-akan Andy ini setiap hari bahwa Andy selalu ngompol jika dia bangun pagi. Setelah itu, ia lakukan kepada Andy, dia akan mengurus Oliver. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya Laura ini, karena melihat Oliver ini adalah semacam anak seperti mayat hidup ya guys ya. Jadi dia itu semacam tatapannya itu kosong, matanya merah, dia akan mengurusinya seperti anaknya sendiri. Tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam Oliver ini. Masih bertanya-tanya guys. Setelah bangun pagi, Laura dan Piper rencananya akan pergi berbelanja hari ini ke supermarket. Dan sementara Andy akan menjaga Oliver. Setelah Laura dan Piper sudah pergi, ini hal-hal yang tidak mungkin teman-teman atau penonton duga. Hal yang sangat-sangat seram dan oh my god, saya tidak bisa menceritakannya di sini guys. Andy yang kasihan ngelihat Oliver yang terkunci di dalam kamarnya Laura. Jadi Andy memaksa masuk dan mengajak Oliver untuk sarapan. Nah ini nih, nggak kuat guys untuk mengatakannya. Tapi mau gimana ya, ini kan harus ditunjukin juga ya guys ya. Jadi semacam Oliver ini memberikan sebuah isyarat nih kepada Andy bahwasanya dia ingin menulis. Cuman dengan satu syarat, biar bisa menulis Andy memberikan dia sebuah buah untuk dimakan. Tahu nggak guys? Saat Oliver memakan buah, ternyata pisaunya masih kecantol di buahnya. Tapi si Oliver ini tidak mengambil buahnya, tapi dia menarik dengan pisau-pisaunya. Dan apa yang dia lakukan guys? Oh my god, dia memakan semuanya guys. Sementara si Andy itu sedang mengambil piring, menyiapkan beberapa potongan yang sudah ia potong. Tujuannya baik, ternyata saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikirannya si Oliver ini. Memang benar-benar dia itu otaknya benar-benar kosong guys. Pandangannya itu kosong benar dan itu semua dimakan oleh Oliver guys. Andy langsung refleks guys. Andy menarik Oliver untuk membawanya ke rumah sakit. Lu tahu guys apa yang terjadi? Si Oliver ini tidak berani keluar. Dia takut untuk keluar dari rumah itu. Menjadi sebuah pertanyaan lagi, apa yang sedang terjadi dengan si Oliver yang tatapan kosong ini? Ternyata itu ada sebuah garis putih yang tidak boleh dilewati oleh Oliver. Garis itu dilewati oleh Oliver. Dan apa yang terjadi guys? Dia meraung-raung seperti kesakitan, seperti tidak tahan apa yang sedang masuk ke dalam dirinya Oliver. Apa yang sedang terjadi guys? Dan beberapa menit kemudian Laura dan Piper datang. Oliver menyebutkan sebuah
Tolong bantu saya, apa yang sebenarnya terjadi guys?" Laura membawa Oliver masuk ke dalam kamarnya dan dia mengunci mereka berdua. Sementara Andy yang sudah panik apa yang sedang terjadi dengan Oliver, tanpa sengaja dia melihat tulisan ditulis oleh Oliver bernama Bird. Sebuah tanda tanya lagi nih guys. Bird maksudnya apa nih? Apakah ini sebuah nama burung atau benar-benar nama asli dari Oliver? Ada yang masih bertanya-tanya guys. Dan lu tahu bagaimana cara Laura mengatasi Oliver yang sudah meraung kesakitan? Dia itu cukup menonton video ritual yang ia tiap hari tonton dan solusinya ada di sana untuk menenangkan Oliver. Dan benar-benar dia melakukan itu. Dan hasilnya Oliver benar-benar tenang saat itu juga. Dan setelah Oliver tenang, Laura mencoba memarah-marahi Andy karena mencoba udah masuk ke ruangannya Pfeiffer untuk masuk ke dalam ruangan. Dan anehnya, tahu rambut yang diambil atau yang dipotong oleh Laura di pemakaman ayah dari Pfeiffer ternyata diberi untuk dimakan oleh Oliver guys. Saat Andy sedang mandi, dia mendengar ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi yang sedang melihatnya. Tahu guys siapa? Itu ternyata ayah dari Andy yang sudah meninggoy beberapa hari yang lalu. Ayahnya seperti memperingatkan kepada Andy untuk lebih berhati-hati, untuk memperingatkan adiknya untuk menjauh dari hujan. Hujan akan merenggut adik yang dicintai oleh Andy. Dan tiba-tiba Andy terjatuh seperti ayahnya meninggoy di kamar mandi. Cuman Andy saat ini masih bahwasanya dia bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Laura menjenguk Andy dan memberikan sebuah sesuatu yang dibelikan oleh Pfeiffer kepadanya. Andy bercerita kepada Laura bahwasanya untuk menjauhkan Pfeiffer dari hujan karena dia melihat ayahnya datang kepadanya untuk memberikan sebuah larangan untuk menjauhi Pfeiffer dari hujan. Justru Laura melakukan hal yang sebaliknya. Laura justru mengajak Pfeiffer